Tel Aviv. Situasi politik dan intelijen di kawasan Timur Tengah kembali bergejolak setelah pemulangan jenazah Eli Baruch, komandan senior Mossad dari Iran dalam peti logam diplomatik. Kematian Baruch yang disebut Iran sebagai penutupan akun berdarah tak hanya mencoreng reputasi Israel di mata internasional, tapi juga membuka babak baru dalam perang bayangan yang selama ini dijalankan dengan sunyi dan sembunyi. Israel menanggapi kejadian ini dengan gelisah. Pihak militer langsung meningkatkan kesiagaan, sementara Mossad memberlakukan lockdown informasi di berbagai kantor regionalnya. Sumber-sumber dalam negeri menyebut bahwa sejumlah operasi luar negeri Mossad dihentikan mendadak. Agen-agen yang sebelumnya aktif di zona merah diperintahkan pulang. Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan membuang semua peralatan komunikasi dan membakar dokumen identitas mereka. Di markas besar Mossad di Tel Aviv, situasi jauh dari normal. Rapat darurat dilakukan setiap malam, berlangsung tanpa jadwal pasti, dan diawasi langsung oleh penjabat tertinggi. Salah satu langkah paling mencolok adalah dibentuknya unit baru dengan nama kode Tzimtzum Ha'esh atau penyempitan api. Unit ini disebut sebagai Tim Pemulihan Kehormatan Nasional dengan tugas khusus membalas kematian Baruch melalui serangkaian operasi balasan terbatas tapi bersifat simbolik dan strategis. Operasi pertama digelar seminggu setelah pemakaman Baruch. Serangan udara Israel menghantam pangkalan milisi di Deir ez-Zor, Suriah, lokasi yang diyakini menjadi pusat koordinasi penyergapan terhadap Baruch. Namun, serangan itu gagal membuahkan hasil. Intelijen Israel terlambat 2 hari, pangkalan telah ditinggalkan. Di antara puing-puing yang tersisa, ditemukan sebuah tulisan di dinding, "Balas dendam adalah makanan dingin, kami menyajikannya beku." Iran segera memanfaatkan kegagalan ini untuk menggiring narasi publik. Media nasional menayangkan cuplikan video CCTV dari pangkalan tersebut yang menampilkan sosok pria berjubah hitam tertawa ke arah kamera sebelum meninggalkan lokasi. Dalam tayangan tersebut, pembawa acara stasiun IRIB menyindir, "Israel menyerang bayangan, tapi bayangan kami lebih cepat menari." Pemerintah Iran melalui juru bicara militernya menyebut keberhasilan mereka sebagai hasil dari jaringan informan dan teknologi kontraintelijen terbaru. Beberapa analis barat mencurigai bahwa penangkapan Baruch tidak hanya melibatkan Iran, tetapi juga jaringan pengkhianat dari dalam Mossad sendiri. Kecurigaan itu menguat setelah muncul data dari sistem komunikasi internal Mossad yang memperlihatkan adanya sinyal dari perangkat lama milik agen Gadi Tzur, seorang agen Mossad yang hilang sejak 2019 dalam misi rahasia di Irak. Penemuan ini mengarah pada dugaan bahwa Tzur kini bekerja untuk pihak lawan, baik secara sukarela maupun karena dipaksa. Istilah Refaim atau roh gentayangan pun muncul di kalangan internal Mossad, mengacu pada agen-agen yang ditangkap dan diprogram ulang untuk menyerang balik agensi asal mereka. Di tengah meningkatnya tekanan, pihak keluarga Eli Baruch akhirnya memberikan pernyataan resmi. Dalia Baruch, istri mendiang, dalam wawancara televisi menyampaikan bahwa sang suami telah menjalani hidup yang tidak semua orang bisa pahami, tapi dengan keyakinan penuh bahwa kehormatan negaranya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Pernyataan ini menimbulkan gelombang simpati sekaligus kemarahan. Di media sosial, tagar #balas untuk Baruch mulai ramai digunakan oleh netizen Israel.
Di beberapa kota terlihat spanduk bertuliskan, "Kami tidak lupa, kami tidak maafkan." Meski demikian, tidak semua kalangan setuju dengan langkah balas dendam. Beberapa kelompok oposisi politik justru menilai kematian Baruch sebagai akibat dari arogansi operasional dan lemahnya kontrol pengawasan dari pemerintah pusat terhadap aktivitas intelijen. Amerika Serikat memilih menahan komentar resmi, namun tekanan internal terus meningkat. Sejumlah senator di Washington mulai mendesak audit atas kerjasama intelijen mereka. Beberapa bahkan mengisyaratkan kemungkinan bahwa Mossad terlalu berani bermain sendiri, terlalu dalam dan terlalu jauh tanpa memperhitungkan risiko sistemik. Situasi makin rumit setelah Iran merilis video interogasi Eli Baruch berdurasi 17 detik. Dalam video itu, Baruch tampak duduk dengan tangan di borgol, menatap lurus ke kamera, dan mengucapkan kalimat, "Saya bukan orang terakhir yang akan datang, tapi mungkin yang terakhir pulang." Kalimat ini menjadi viral dan digunakan dalam berbagai materi propaganda Iran, menggambarkan Baruch sebagai simbol kejatuhan musuh. Peti jenazah Baruch yang sempat difoto di Bandara Ben Enon dengan tulisan tangan, "Perang rusak, mohon tidak dikembalikan." Iran bahkan merilis rekaman proses pemulangan peti lengkap dengan salinan dokumen diplomatik yang dikirim melalui negara ketiga. Di sisi lain, pemakaman Baruch dilakukan secara tertutup, tidak ada iring-iringan militer, tidak ada penghormatan kenegaraan, hanya beberapa pejabat senior Mossad, beberapa kerabat dekat, dan satu benda kecil yang diletakkan di atas peti oleh mantan anak didiknya, sebuah USB drive tanpa label. Isinya hanya satu foto, Baruch berdiri di depan peta dunia, menatap satu titik merah di Teheran, nama file, "Aku datang lagi." Dalam skala yang lebih besar, insiden ini memunculkan ketegangan aru di kawasan. Israel meningkatkan patroli udara di sepanjang perbatasan Lebanon dan Suriah. Iran menyiagakan rudal-rudal balistik di beberapa provinsi timur. Drone mulai melintas lebih sering di Irak dan Yaman. Banyak pihak menyebut situasi ini sebagai pertemuan dua mantan musuh yang sama-sama bawa bensin tapi saling pura-pura ngopi. PBB menyerukan deeskalasi, namun seruan tersebut sejauh ini diabaikan. Uni Eropa meminta klarifikasi, sementara Rusia menyebut kematian Baruch sebagai bukti bahwa dalam perang informasi, bahkan pembisik pun bisa dibungkam. Cina merespon dengan dingin, "Kami mencatat." Kini dunia menahan nafas. Dalam dunia intelijen, balas dendam bukan sekedar opsi, ia adalah warisan. Dan kematian Eli Baruch telah membuka kotak Pandora yang tak mudah ditutup kembali. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, Mossad kehilangan bukan hanya seorang komandan, tapi juga kehilangan mitos tak terkalahkan yang selama ini melindungi reputasinya. Israel tengah berada di persimpangan jalan. Langkah berikutnya bisa menentukan bukan hanya arah balas dendam, tapi juga masa depan seluruh kawasan. Sepeninggal Eli Baruch, suasana internal Mossad berubah menjadi labirin paranoia. Kantor-kantor cabang yang tersebar di Eropa Timur dan Asia Tengah dipaksa mengevakuasi semua dokumen fisik dalam waktu 24 jam. Kode sandi diganti, akses biometrik dicabut, bahkan beberapa agen diminta menjalani pemeriksaan psikologis dadakan, bukan untuk memastikan stabilitas mereka, tapi untuk menguji kemungkinan pengaruh musuh dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan audit, kata salah satu sumber dari dalam Mossad yang menolak disebut namanya. Ini penyucian. Kami sudah mulai mencurigai bayangan kami sendiri.
Disinilah terlihat bahwa kematian Baruk bukan hanya persoalan kehilangan satu nyawa, melainkan kejatuhan satu fondasi kepercayaan. Baruk bukan agen biasa, ia adalah pusat gravitasi operasional. Setiap proyek besar, setiap keputusan strategis pernah melewati tangannya. Dengan dia tiada, bukan hanya peta yang berubah, kompasnya pun rusak. Beberapa laporan menyebut bahwa agen-agen senior yang merasa dekat dengan Baruk mulai mengundurkan diri secara diam-diam. Ada yang kembali ke kehidupan sipil, ada yang pergi tanpa jejak, dan ada pula yang menurut laporan intelijen Prancis terlihat mengemudi taksi di Marseille menggunakan identitas palsu. Lebih aman menjadi orang biasa yang tak tahu apa-apa, ujar salah satu agen pelarian itu, daripada menjadi seseorang yang tahu terlalu banyak. Sementara Israel mencoba memadamkan api di dalam negeri, Iran malah menambahkan minyak ke dalam tungku. Media pemerintah memproduksi dokumenter berjudul Bayangan yang Ditangkap, menampilkan rekonstruksi penangkapan Baruk lengkap dengan aktor yang dibuat mirip dan efek suara dramatis. Dalam salah satu segmen, diperlihatkan Baruk masuk ke sebuah hotel kecil di perbatasan Suriah Irak, tak menyadari bahwa seluruh staf hotel adalah agen Iran atau rekayasa dari milisi protehan. Mereka mengklaim bahwa operasi ini disusun selama 17 bulan dengan lebih dari 200 jam penyadapan komunikasi dan 2 kali percobaan penangkapan yang gagal karena Baruk mengubah rutenya di menit-menit terakhir. Kali ketiga, mereka mengatakan, "Kami tidak menunggu takdir, kami menjemputnya." Dokumenter ini bukan hanya menjadi tontonan di Iran, tapi juga viral di sejumlah negara Timur Tengah. Bahkan, beberapa universitas politik di Lebanon dan Suriah menayangkannya sebagai bahan studi geopolitik. Di Israel, reaksi terhadap tayangan itu bercampur antara kemarahan dan keputusasaan. Pemerintah melabeli video tersebut sebagai disinformasi strategis, namun tak bisa menyangkal dampaknya. Oposisi politik di Knesset mulai mendesak dilakukannya penyelidikan terbuka atas bagaimana Baruk bisa sampai tertangkap. Ini bukan hanya tentang satu jenazah, ini tentang sistem yang jebol, tentang pagar yang digerogoti dari dalam, kata pemimpin partai oposisi dalam pidato publiknya. Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu terdekat Israel dalam hal intelijen akhirnya tak bisa tinggal diam. Gedung Putih mengirim tim peninjau gabungan dari CIA dan NSA untuk melakukan damage assessment. Mereka diterima dengan senyum pahit di Tel Aviv, namun hasil pertemuan pertama berjalan mengecewakan. Salah satu pejabat CIA yang ikut dalam tim menyatakan bahwa Israel enggan membuka semua file terkait Baruk. Mereka berkata kami sekutu, tapi perlakukan kami seperti wartawan, katanya dalam briefing tertutup. Ketegangan kecil ini mencerminkan retaknya koordinasi yang selama ini dianggap solid. Di balik layar, ada kekhawatiran lebih besar. Jika Baruk sempat diinterogasi selama 72 jam, berapa banyak informasi yang sempat ia ungkap? Iran mengklaim mereka tidak menyiksa, tapi tak ada yang percaya interogasi seperti itu bisa berlangsung bersih. Para analis percaya bahwa Iran kini memegang sebagian peta jaringan operasi rahasia Israel dan sedang memilih mana yang akan mereka hancurkan lebih dulu. Di kawasan Timur Tengah sendiri, ketegangan kian meningkat. Rudal jarak menengah Iran dilaporkan telah diposisikan di garis tembak ke arah pangkalan militer AS di Irak dan Israel. Di Lebanon Selatan, kelompok Hizbullah memperkuat posisi
mereka memindahkan peluncur roket ke posisi baru, lebih tersembunyi, dan lebih dekat ke perbatasan. Pasukan pertahanan Israel (IDF) merespons dengan mengerahkan brigade cadangan dan memperkuat sistem pertahanan udara Iron Dome serta David Sling. Langit utara Israel kini dipenuhi suara drone pengintai yang terbang hampir tanpa jeda. Di jalur Gaza, situasi juga makin tak menentu, dengan Hamas menyebut kematian Baruk sebagai permulaan dari dekade perlawanan. Di sela semua ketegangan ini, muncul satu kabar dari Turki yang mengejutkan dunia intelijen. Seorang pria asing ditangkap di Bandara Internasional Istanbul saat mencoba masuk dengan paspor palsu. Setelah diperiksa, ia mengaku sebagai mantan agen Mossad yang hendak mencari suaka ke Eropa. Lebih mengejutkan lagi, ia membawa flash disk berisi daftar nama-nama aset Mossad yang ditanam di kawasan Asia Tengah. Belum diketahui apakah informasi itu valid atau hanya upaya pengalihan, tapi jika benar, ini bisa menjadi bencana intelijen tingkat tinggi. Pemerintah Israel kini berada dalam posisi yang rumit. Seruan balas dendam datang dari dalam negeri, namun tekanan internasional untuk menahan diri juga terus meningkat. Dalam pidato singkat di hadapan parlemen, Perdana Menteri Israel hanya berkata, "Kami tidak akan membalas dengan kata-kata, tapi kami juga tidak akan melupakan." Pidato itu ditanggapi dingin oleh publik. Beberapa menyebutnya terlalu lembek, lainnya menganggapnya terlalu terlambat. Bahkan di kalangan Mossad sendiri muncul bisik-bisik tentang lemahnya kepemimpinan nasional dalam menghadapi krisis ini. Seorang mantan perwira Mossad yang kini tinggal di luar negeri berkata dalam wawancara anonim, "Kematian Baruk adalah pelajaran bahwa tidak ada agen yang abadi, tapi lebih menyedihkan jika kematiannya dibiarkan menjadi lelucon." Di sisi lain dunia, Iran terus membangun narasi bahwa mereka telah memenangkan satu babak penting dalam sejarah konflik intelijen global. Media resmi mereka menyebut bahwa bayangan neraka kini telah padam dan lampu kami tak lagi gemetar. Dalam tayangan terbaru televisi Iran, ditampilkan presenter memegang paspor milik Baruk yang mereka klaim asli, kemudian menutupnya sambil berkata, "Kami kembalikan identitasnya karena sekarang dia tak lagi bisa menggunakannya." Meme pun terus bermunculan dengan gaya khas sarkasme Timur Tengah. Beberapa netizen menggambarkan peti jenazah Baruk dengan label fragile, handle with regret. Ada pula yang menuliskan Israel menanam spion, Iran panen kebanggaan. Satu hal yang pasti, konflik bayangan antara dua musuh berbuyutan ini kini telah mencapai babak yang tak lagi bisa dikembalikan. Mitos tentang keperkasaan Mossad retak. Iran untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir berhasil membalas bukan dengan rudal atau pidato, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih sunyi dan lebih menghantui. Bagi banyak kalangan, perang ini tak lagi sekedar tentang geopolitik atau perebutan pengaruh. Ini tentang harga diri, tentang siapa yang bisa tersenyum terakhir digelat dan siapa yang dikembalikan dalam peti. Dalam dunia spionase, tak ada kata akhir, hanya giliran, dan giliran berikutnya kini ditunggu-tunggu oleh dunia yang menahan nafas.